Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus grup diskusi. Definisi: fokus grup diskusi atau FGD adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terkait topik tertentu. Dalam FGD, sekelompok peserta yang memiliki karakteristik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti berkumpul secara langsung untuk berbagi gagasan, pemikiran, dan pengalaman, serta dalam suasana yang terstruktur dan termonitor. Tujuan utama dari FGD adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sudut pandang peserta terkait dengan topik yang sedang diteliti. Data yang dihasilkan dari FGD seringkali beragam dan mendalam, memberikan pemahaman yang kaya tentang kompleksitas isu yang dibahas. Metode ini sangat berguna dalam penelitian dasar, evaluasi program, pengembangan produk, dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu sosial atau kebijakan publik. Mengapa FGD penting bagi proyek atau penelitian? FGD memiliki banyak kegunaan yang membuatnya menjadi alat yang penting dalam proyek penelitian atau perkembangan produk. Pertama-tama, FGD memungkinkan peneliti atau pengembang untuk mendapatkan pemahaman mendalam serta pandangan, sikap, dan pengalaman serta terkait dengan topik yang sedang diteliti. Ini penting karena data kualitatif yang dihasilkan dapat memberikan wawasan yang dapat lebih mendalam daripada hanya mengandalkan data kuantitatif. Selain itu, FGD memungkinkan para peserta untuk berinteraksi satu sama lain, memperkuat gagasan, dan memunculkan perspektif yang mungkin tidak akan muncul jika hanya diwawancarai secara individual. Populasi dan sampel. Informasi tentang peserta FGD dan cara pemilihan sampel informasi tentang peserta FGD sangat penting untuk memastikan representasi yang relevan dan diversitas dalam diskusi. Pemilihan sampel harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa peserta memiliki keahlian, pengalaman, atau wawasan yang relevan terkait topik yang dibahas dalam FGD tersebut. Yang pertama, penelitian harus menentukan kriteria inklusi yang jelas untuk peserta FGD, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja. Setelah itu, penelitian dapat menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan purposive sampling, snowball sampling, atau quota sampling, tergantung pada tujuan dan karakteristik populasi yang diinginkan. Struktur FGD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bisa melakukan sambutan dan pengantar moderator, penjelasan tujuan dan pentingnya FGD, perkenalan peserta. Yang kedua, icebreaker atau warm up 07. Aktivitas atau pertanyaan ringan untuk memecah kekacauan dan membangun suasana yang nyaman di antar peserta. Yang ketiga, pemahaman topik utama. Penyajian topik atau pernyataan utama yang ingin dibahas. Diskusi berfokus dengan meminta pandangan dan pengalaman peserta terkait topik tersebut. Yang keempat, pernyataan tambahan. Fasilitator menyampaikan pertanyaan tambahan atau topik yang mungkin muncul selama diskusi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Yang kelima, ringkasan dan kesimpulan. Fasilitator merangkum poin-poin utama yang telah dibahas. Peserta diberikan kesempatan untuk menambahkan atau mengoreksi informasi. Yang keenam, ada evaluasi dan umpan balik. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam FGD tersebut. Peran pengamat dan pencatat. Yang pertama, pengamat biasanya merupakan anggota tim peneliti atau staf yang bertugas untuk mengamati interaksi dan dinamika kelompok selama FGD berlangsung. Pengamat tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi, tetapi mencatat observasi penting dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan interaksi antar peserta. Yang kedua, pencatat. Bertanggung jawab untuk merekam secara akurat untuk semua informasi yang diungkapkan selama FGD.
Pencatat dapat menggunakan catatan tertulis, rekaman audio, atau video untuk memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Pencatat juga dapat membantu moderator dengan memantau waktu dan membantu menjaga arah diskusi. Yang selanjutnya ada etika dan privasi. Pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi peserta dalam FGD. Menjaga kerahasiaan dan privasi peserta dalam FGD sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, peserta mungkin merasa enggan untuk berbagi pandangan atau pengalaman pribadi jika mereka tidak yakin bahwa informasi tersebut akan tetap rahasia. Yang kedua, prosedur akan untuk mendapatkan persetujuan peserta. Prosedur untuk mendapatkan persetujuan peserta sebelum FGD dimulai merupakan langkah kritis dalam memastikan etika penelitian dan perlindungan privasi. Yang pertama, penelitian atau moderator harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada peserta tentang tujuan, metode, dan risiko potensial dari FGD tersebut. Yang selanjutnya, diskusi tentang implikasi temuan. Diskusi tentang implikasi temuan dalam FGD penting untuk memahami dampak praktis dari hasil penelitian. Peserta berdiskusi tentang bagaimana temuan dapat memengaruhi kebijakan, praktik atau pengambilan keputusan dalam konteks yang relevan. Ini memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi yang berdasarkan pada wawasan yang diperoleh dari FGD, sehingga memastikan bahwa peneliti memiliki kontribusi yang bermakna dan dapat diterapkan dalam praktek nyatanya. Kesimpulan, FGD membuktikan nilainya sebagai metode penelitian yang efektif dalam mengumpulkan wawasan mendalam tentang topik yang dibahas. Diskusi yang dipandu dengan baik memungkinkan para peserta untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan gagasan dengan cara yang terbuka dan terstruktur. Temuan dari FGD memberikan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang perspektif peserta yang dapat digunakan untuk menginformasi kebijakan, program, atau pengembangan produk di masa depan. Mungkin sekian, terima kasih untuk penjelasan saya tentang FGD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.